Ya, bicara soal hak angket, nah ini kan sebenarnya awal permasalahannya dari 01 dan 03 yang tidak sepakat dengan hasil quick count pemilu. Namun ada yang menjadi perhatian penting, salah satunya adalah paslon 03, yaitu Ganjar Mahfud. Tapi ini Ganjar Pranowo-nya bilang bahwa dia bertanya ke wartawan, apa kamu yakin dengan suara saya yang segitu? Bertanya juga, apakah mungkin suara Ganjar Pranowo sampai segitunya, yaitu sekitar 16, berapa persen? Yuk kita ulas. Gue nggak aneh dengan hasil survei quick count yang dilakukan oleh KPU ya, yang sekarang udah mendekati 80% atau mungkin 80% lewat per hari ini. Setelah gue upload, gue nggak tahu. Cuman ya kisaran segitu, tapi ya ini menjadi perhatian gue. Kenapa? Karena ya hasilnya sesuai dengan ekspektasi gitu kan. Setelah mungkin dengan beberapa rumor yang katanya 02 inilah, ini ginilah, itu gitulah, ya gue menyingkirkan hal itu. Kenapa? Karena gue hanya ingin membaca gitu. Ini sebenarnya arah pemilu ini tuh kemana. Kalau kita lihat dari suaranya 01, yaitu sekitar 24 atau 25% per hari ini, ya itu sesuai dengan ekspektasi kita. Karena apa? Karena itu terlihat jelas bahwa mereka di sisi 01 itu kan menyatakan bahwa diri mereka itu adalah oposisi ya, oposisi pemerintah. Angka di 24-25% menurut gue itu adalah suara murni mereka gitu. Karena apa? Karena sebagian besar tetap memang idealisme kita adalah nasionalis ya, pasti yang terbanyak adalah nasionalis. Nah, walaupun kita mengandung konservatif gitu ya, tapi setidaknya memang untuk Indonesia sendiri, karena memang negara kita negara kultural, jadi memang konservatif ini memang sedikit lebih sedikit dibanding nasionalis gitu loh. Atau bukan nasionalis ya, tapi lebih ke progresif ya gitu loh. Jadi suara 24-25% ya wajar aja, karena mereka posisinya oposisi dan mereka memang golongannya adalah golongan kanan alias konservatif gitu. Nah, cuman yang jadi perhatian khusus gua adalah salah satunya yaitu suara Ganjar Pranowo dan suara Prabowo Subianto ya. Menurut gua ini Ganjar Pranowo ini atau kita bilang 03 lah ya. Pasangan 03 ini memang tergerus habis oleh suara 02. Kenapa? Karena di sisi lain 02 itu di-endorse oleh petahana kita yaitu Mr. Joko Widodo gitu kan, yang sampai detik ini juga kita lihat ya, per hari ini juga gue update bahwa Prabowo sekarang dinaikkan pangkat istimewa ya sampai bintang 4, terlepas dengan kontroversialnya gitu ya, tapi ya bahwa beliau menunjukkan bahwa ya ini gue endorse 02 gitu. Pada akhirnya dengan adanya Pak Jokowi itu mengendorse 02, akhirnya suara PDIP terpecah. Makanya nggak heran DPR RI sampai detik ini kan PDIP adalah partai yang suaranya terbanyak gitu ya. Jadi aneh kan sebenarnya kalau ya benar kata Ganjar Pranowo, aneh kan kalau suara Ganjar Pranowo itu sedikit gitu. Padahal di DPR RI PDIP berpeluang sebagai partai pemenang gitu loh. Tapi gue tidak meng-highlight ada kecurangan atau segala macamnya di KPU maupun Bawaslu gitu ya, atau dengan perjalanannya pemilu ini gitu. Tapi yang gue highlight adalah mungkin gue lihat bahwa ini PDIP pecah suaranya. Bambang Pacul diundang oleh Deddy Kobuzer berbicara di situ, dan gue melihat tendensinya sebenarnya Bambang Pacul itu nggak sepakat dengan Megawati gitu loh dengan pencalonan Ganjar Pranowo sebagai presiden. Lah kita tahu Bambang Pacul itu siapa gitu loh. Dia adalah orang yang paling dihormati di Jawa Tengah gitu, dengan masanya begitu besar gitu, dengan slogan-slogannya itu freeman gitu kan. Nah, makanya gue melihat dan gue menilai bahwa PDIP ini sekarang posisinya pecah. Ada yang mengamankan dirinya itu adalah di 02, ada yang mengamankan dirinya di 03 gitu loh. Dan gue makin curiga apakah ini jurus, atau bukan dibilang jurus ya, atau mungkin adalah siasat dari Pak Jokowi. Kalau orang bilang ini menggemboskan suara PDIP, menurut gue enggak. PDIP justru masih kuat gitu sampai detik ini. Yang gue baca, apakah Pak Jokowi ingin merebut
kekuasaan PDIP? Itu yang menjadi pertanyaan kita semua gitu kan. Karena gue pribadi gue menilai dengan asumsi ya, dengan prediksi abal-abal gue, sepertinya Pak Jokowi pengen banget nih naik di ke kursi PDIP gitu loh. Pak Jokowi juga melihat dan menilai bahwa kekuatan secara grassroots di PDIP sekarang sudah mulai melemah, sudah mulai bercabang. Ada yang ke Pak Jokowi, ada yang ke Bu Mega. Jadi menurut gue ini adalah pertarungan besar sebenarnya antara Pak Jokowi dan Bu Megawati. Gue jadi makin yakin ya, kalau suatu saat nanti Pak Jokowi turun dari tahtanya sebagai presiden, kayaknya dia akan mengarah kepada PDIP gitu. Atau mungkin yang kedua adalah dia akan memperkuat barisannya di Golkar. Tapi balik lagi, gue nggak yakin karena PDIP masih menjadi yang pemenang hari ini di DPR RI atau di legislatif. Oke, kita lihat nanti ke depan seperti apa.